Mari kita lanjutkan kajian kita tentang rukun sholat. Sekarang bagian sujud. Kata sujud berasal dari kata sajada yasjudu sujudan, bahwa sajidun. Dalam kitab Kasyifatus Saja, a'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama jabhah. Nih, kita ulama Syafi'iyah melarang ada sehelai rambut pun yang menghalangi jabhah, maka disunahkan menggunakan peci, sunnah. Tujuannya adalah dalam rangka supaya menjaga rambut, jangan sampai ada yang kalau rambutnya pendek kayak saya sebenarnya nggak harus pakai peci, tapi nggak enak gitu. Ini a'dha'us sujud, ini rukun. Lalu bagaimana kalau menggunakan imamah, sorban yang dibundal-bundal? Nah itu boleh kalau imamah agak menutupi segini, kalau menggunakan imamah. Pokoknya kalau yang pakai imamah kan yang dibundal-bundal, saya suka pakai juga tuh, dia boleh agak begini. Banyak yang suka pakai imamah, sunnah pakai imamah, bukan sorban, imamah. Imamah itu yang di pala. Hah? Hah? Sunnah juga, tapi wajibnya ini jidat, hidung mah sunnah. Iya, orang ada yang dicium ya. Kemudian 2 telapak tangan. Ini anggota sujud 2 telapak tangan. Jadi 7 itu 1, 2, 3. Ini udah 3. Ini jangan terhalang, tidak boleh tertutup. Bahkan perempuan juga nggak boleh ketutupan. Ini nggak boleh. Tangan. Ya kalau ketutupan sama cincin mau boleh dikit mah. Ada alat gitu. Ya, nggak boleh. Jangan. Kalau kita nggak ada, kalau orang yang tidak ada penyakit, kalau yang ada penyakit kakinya sakit, kakinya karena ada alergi atau penyakit yang menyebabkan tangannya kalau kesentuh debu itu sakit, maka diperbolehkan menggunakan alas, menggunakan sapu tangan. Tapi kalau adalah orang yang tidak ada masalah, jangan ditutupin apapun. Kemudian 2 dengkul, rukbatain. Kita yang Syafi'iyah menganggap ini menjadi rukun dalam sujud, syarat. Kalau ke Mekah katanya ada yang sujudnya begitu, kakinya udah kayak itu ya, karena dia tidak menganggap ini menjadi syarat rukun, tidak menjadikan 2 dengkul sebagai anggota sujud. Bubrag begitu sujudnya, itu namanya bukannya sujud kalau kita mah angkep-angkep. Terus kemudian rijlain, 2 kaki. Bagi yang tidak berhalangan maka wajib jari-jarinya menghadap kiblat. Alal qadir, bagi yang qadir, kuasa. Kalau kakinya sakit nggak masalah. Tapi sengaja orang yang nggak sakit apa-apa, kakinya nggak ditekuk, sholatnya nggak sah. Karena ini menjadi syarat dalam sujud. Kakinya sakit mah nggak apa-apa, orang kalau nggak bisa sujud juga bisa sambil begini, sambil duduk. Ini bagi yang mampu, jangan disengaja. Maka sholat itu harus totalitas, yang kita mampu ya kerjakan. Tapi Allah nggak maksa kalau kita nggak kuat diri, yang nggak usah duduk, nggak usah diri, tapi ya duduk saja, harus tiduran, jadi nggak dipaksa. Tuh, ya ada yang cari siapa? Cari siapa? Omen.
Itu sujud. Bacaan sunnahnya adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada banyak bacaan-bacaan sunnah yang boleh dibaca ketika kita sholat sendirian. Allahumma inni astauqad dini wal imani. Banyaklah doa-doa sujud. Tapi kalau kita berjamaah, jangan sekali-kali main sendiri. Saya sering lihat banyak jamaah yang ketika sujud, imam udah bangun masih sujud aja. Kalau ketinggalan satu rukun sholat, maka ibadah pahala berjamaahnya hilang. Sholatnya nggak batal, tapi pahala berjamaahnya batal. Maka seorang makmum tidak boleh mendahului atau ketinggalan dalam berjamaah. Kadang-kadang sujud lama banget. Ada hadisnya, boleh banyak, boleh selama-lamanya kalau sholat DWK. Tapi dalam sholat berjamaah ada aturan tersendiri. Kok lama banget? Ada hadisnya Ustadz? Ya, gue juga udah baca hadisnya. Boleh panjang. Tapi dalam sholat berjamaah, aturan sholat berjamaah ada kode etik tersendiri. Nggak boleh ngeduluin, nggak boleh ketinggalan. Ketinggalan batal berjamaahnya. Jadi memang ada kontradiksi hadis ini dengan hadis ini. Sebetulnya tidak kontradiksi, tapi pemakaiannya saja. Maka dalam hadis ada yang namanya hadis, dan Al-Quran juga ada yang namanya nasikh mansuh. Misal ayat qul ya ayyuhal kafirun itu nasih, ayat mansuh, dinasih dengan ayat tersebut. Tapi bukan berarti ini tidak berlaku hukumnya. Dalam kondisi tertentu hukumnya tetap berlaku. Walaupun ada ayat yang disalin dengan ayat yang lain, bukan berarti salin. Artinya dalam kondisi tertentu ini ayat nggak berlaku karena ada ayat lain. Contoh hadis tentang sujud, kalau misal boleh lama kalau sendirian. Bagaimana kalau jadi imam? Itu dilarang sujud lama-lama, harus biqadri tumakninah. Banyak tentang imam. Qadri tumakninah itu bacanya paling sedikit adalah subhana rabbiyal azim 3 kali. Biqadri tumakninah. Nah, tumakninah akan menjadi rukun sholat. Itu tentang sujud. Jadi rukun sholat yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, nggak mampu mah duduk tiduran. Yang ketiga membaca takbir harus menggunakan lafzul jalalah, Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan bahasa apapun atau sesama Arab, tapi bukan Allahu Akbar, nggak boleh. Harus dengan lafzul jalalah, Allahu Akbar. Tidak boleh dengan Allahus Somad atau Ar-Rahman, tidak boleh. Walaupun sama-sama bahasa Arab. Lalu membaca suratul Fatihah. Nah, surat Fatihah ini termasuk rukun kauliyah. Rukun kauliyah ini minimal harus terdengar sendiri. Tidak boleh mingkem baca Fatihah, diem. Harus terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini harus kedengaran kuping sendiri. Ada yang salah kediem aja. Kalau berjamaah nggak ada masalah. Yang penting imam baca, kita tinggal amin. Karena memang kudu ngikutin aja udah. Tapi kalau sendirian sholat kok ngelamun gitu, nggak baca, mulutnya tidak bergerak. Dan mulut bergerak itu harus fasohah, jangan tidak umik sesuai huruf itu nggak boleh. Ya kalau sod harus sod, goin harus goin, jangan mulutnya nggak gerak. Ini baca Fatihahnya batal Fatihahnya, sholatnya batal. Tuh, makanya kemarin saya panggil tuh guru biar bener, Bu. Nanti kita panggil lagi ya. Ruku, Fatihah, kemudian kalau surat yang lain ya sunnah hayat, sunat hayat kauliyah. Kemudian kemarin sudah kita bahas tentang ruku, kemudian iktidal, sekarang sujud. Sujud, jadi ini tidak boleh terhalang sedikit pun. Maka disunahkan pakai peci. Kalau yang rambutnya panjang kayak Om Kamel, panjang wajib pakai peci. Dalam usul fikih
Mimba bima la yatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Kalau saya yang rambutnya pendek sunnah pakai peci, boleh pakai boleh kagak. Kalau yang panjang mau wajib. Atau kalau nggak ada ikat biar kagak acak-acakan. Itu dalam bab sujud. Sebab satu saja melanggar salat kita batal, kan sayang ya. Walaupun salat ini enggak, bagaimana Allah aja gua mah kayak tahu aja mau urusan Allah. Allah tuh ngatur udah begitu, udah diatur sama ulama gitu. Allah ngasih malaikat Jibril, Jibril ngasih kepada Nabi, Nabi kepada sahabat, sahabat para ulama. Itu aturan Allah, jangan sok-sokan bagaimana Allah aja, udah sesuai aturan. Kalau sudah udah sesuai aturan Allah, baru kita serahkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situ ya. Dikit aja Pak Lurah ya. Silakan sambil minum. Dengan ada pertanyaan ya. Saya yakin udah ngerti lah urusan sujud. Yang penting kakinya, kalau yang mampu jempol semua ramoknya menghadap kiblat. Ininya juga nggak boleh nganggang, harus menekan. Disunahkan perutnya ini ditarik ke atas. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diantelkan kalau kata orang Sunda mah. Sama seperti ketika kita ruku. Nah itu. Jadi a'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Gimana tangannya tinggalan atu? Ya udah berarti udah tetap aja anggap 7. Kakinya nggak ada ya tetap anggotanya 7. Ini kan bagi yang tidak ada halangan. Bagi yang tidak ada halangan, alal qadiri a'dha'us sujudi sab'atun. Bagi mereka yang berhalang, maka boleh duduk. Cuman agak sedikit bungkuknya lebih ke bawah. Ini malam Jumat terakhir di bulan Safar. Malam Minggu besok udah tanggal 1 Mulud ya terjadinya. Ya, mudah-mudahan nanti Masjid Al Ihsan kita ngadain mulud. Ustadz saya mau puasa mulud, boleh. Ada hadisnya. Nabi ketika ditanya kenapa hari Senin itu puasa, karena saya puasa hari kelahiran saya. Kalau Nabi aja puasa tentang hari kelahirannya, apalagi kita. Walaupun tidak disyariatkan, tapi ada hadisnya. Ada hadisnya tentang Nabi puasa hari kelahirannya sendiri, yaitu hari Senin. Kalau kita mau puasa sebulan, nggak bid'ah, boleh, karena Nabi juga puasa. Mau puasa sebulan mulut, boleh. Kenapa? Ada hadis yang meriwayatkan, man a'zama fi maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Orang yang mengagungkan hari kelahiranku akan aku berikan syafaat pada hari kiamat nanti. Itu hadis. Kita mengagungkan, tapi bukan berarti mengkultuskan Nabi seperti agama lain mengkultuskan nabinya menjadi anak Tuhan dan sebagainya. Bukan. Kita hanya mengagungkan dia karena sebagai rahmatan lil alam. Berpuasa untuk dia sangat luar biasa. Itu pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat berpuasa untuk para nabi. Aku berpuasa untuk nabi. Abi Dzar Al-Ghifari, semuanya ada banyak riwayatnya. Kalau ada yang nanya, ntar kita buka kitab bareng-bareng. Termasuk dalam kitab Nailul Autor yang dibaca oleh orang-orang Wahabi, itu juga ada hadis tentang sahabat puasa Nabi. Nabi puasa hari kelahirannya ada. Jadi kalau ada yang bilang bid'ah puasa mulut, ya haram itu ngomong bid'ahnya, karena Nabi sendiri puasa hari kelahiran. Tuh. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan semoga Nabi Muhammad SAW kelak memberikan kita syafaatul uzma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haibatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah ya man liyaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim idfa anal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar
والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul.